Kedatangan sekutu awal Indonesia merdeka. Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu tanggal 14 Agustus 1945, membuat analog bahwa sekutu memiliki hak atas kekuasaan Jepang di berbagai daerah, terutama wilayah yang sebelumnya merupakan jajahan negara-negara yang masuk dalam sekutu. Setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu, bagi Belanda dan sekutu, Indonesia berada dalam masa vacuum of power. Sehingga Belanda ingin kembali berkuasa atas Indonesia dan bagi sekutu setelah Perang Dunia II, maka negara-negara bekas jajahan Jepang merupakan tanggung jawab sekutu. Sekutu bertanggung jawab pelucutan tentara Jepang, memulangkan tentara Jepang, dan melakukan normalisasi kondisi bekas jajahan Jepang. Tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaan. Hal itu bertolak belakang dengan bayangan sekutu dan Belanda. Karena itu, dapat diprediksi akan terjadi pertentangan atau konflik antara Indonesia dengan sekutu maupun Belanda. Sekutu masuk ke Indonesia diboncengi oleh Nisa. Mereka masuk melalui beberapa pintu wilayah negara Indonesia, terutama daerah yang merupakan pusat pemerintahan pendudukan Jepang, seperti Jakarta, Semarang, dan Surabaya. Setelah Perang Dunia II terjadilah perundingan antara Inggris dan Belanda yang menghasilkan Civil Affairs Agreement yang berisi penyerahan kembali Indonesia dari pihak Inggris kepada Belanda, khususnya daerah Sumatera. Setelah mengetahui Jepang telah menyerah, maka Belanda mendesak Inggris untuk mengesahkan perjanjian tersebut. Sehingga pada tanggal 24 Agustus 1945, Inggris mengesahkan perjanjian tersebut. Berdasarkan persetujuan Potsdam, isi Civil Affairs Agreement diperluas. Inggris bertanggung jawab untuk seluruh Indonesia, termasuk daerah di bawah pengawasan SPAK. Untuk melaksanakan isi perjanjian Potsdam, maka pihak SPAK di bawah Lord Louis Mountbatten di Singapura segera mengatur pendaratan tentara sekutu di Indonesia. Kemudian, pada tanggal 16 September 1945, Wakil Mountbatten, yakni Laksana Muda W.R. Pearson yang menumpang kapal Cumberland, mendarat di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Dalam rombongan Patterson ikut serta Van der Plas, seorang Belanda yang mewakili H.J. van Mux atau pemimpin Nisa. Setelah informasi dan persiapan dipandang cukup, maka Louis Mountbatten membentuk pasukan komando khusus yang disebut Avnei. Di bawah pimpinan Letnan Jenderal Sir Philip Chrysostom, mereka bergabung di dalam pasukan tentara Inggris yang berkebangsaan India yang sering disebut dengan tentara Gurkha. Pasukan sekutu yang bergabung dalam Avnei mendarat di Jakarta 29 September 1945. Kekuatan Avnei dibagi menjadi 3 divisi, yaitu Divisi India 23 dipimpin oleh Jenderal P.C. Hoptron yang bertugas di Jawa bagian barat dan berpusat di Jakarta. Yang kedua, Divisi India 5 dipimpin oleh Jenderal E.C. Mansek yang bertugas di daerah Jawa bagian timur dan berpusat di Surabaya. Dan 3. Divisi India 26 yang dipimpin oleh Jenderal M.M. Combers yang bertugas di Sumatera dan berpusat di Medan. Kedatangan sekutu yang diboncengi oleh Nica menimbulkan kecurigaan terhadap mereka. Sementara Chrysostom sebagai pemimpin Avnei melakukan perundingan dengan pemerintahan RI dan selanjutnya 1 Oktober 1945 Chrysostom mengeluarkan pernyataan pengakuan secara de facto tentang Indonesia. Namun, dalam kenyataannya, pernyataan tersebut banyak dilanggarnya.